Itu menunjukkan sebetulnya terjadi inflasi yang besar di kelas menengah dengan terjadinya di semua segmentasi penurunan tabungan. Jadi makanya saya selalu bilang jangan ngelihat Trump sama Powell itu beneran, bisa juga drama gitu loh, drama yang memang menciptakan harga terus jatuh, sentimen jatuh gitu ya. Nah, sebetulnya sistem keuangan kita itu sudah sangat tergantung kepada yang namanya US dollar liquidity. Kalau kita ini Mas Awal, mohon maaf ya, kalau kita ingin melakukan reformasi total, sebetulnya kita harus mulai dengan keberanian kita mereform LOI IMF itu. Ini ya, saya mohon maaf nih, Wakil Presiden ya yang monolog yang sedang lagi rame mengatakan masa depan generasi muda itu menjadi pemain AI. Menurut saya, Pak Wapres, bangun. Anda ngomong ke orang nggak tamat SMP, Anda paksain untuk mengerti apa itu algoritma aja susah. Yang dia tahu kalau saya viral di TikTok, bahkan saya juga sampai nabrakin truk, dapat duit. Dapat duit. Itu bukan AI, itu namanya sampah digital. Nah ini bagus istilah sampah. Ya kan, itu sampah digital. Salam cerdas, ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan Ngobrol Ekonomi bersama saya Awal Rizky, ditemani oleh teman dekat saya Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung merespon kebijakan Bank Indonesia ya. Dia 2 hari rapat kemarin diumumkan. Sekalian kita kaitkan dengan hal-hal lain. Seperti biasanya yang kita harapkan dari Mas Yanuar kepada kami untuk menjelaskan itu ya apa yang dimaksud dengan BI-Rate dan cara kerjanya transmisi ke sektor keuangan dan perekonomian pada umumnya. Tapi karena ini sudah pernah kita bahas, ini diringkas saja Mas. Kayak refresh nanti buat para pemirsa silahkan dicari, saya dengan Mas Yanuar sudah pernah bicarakan itu. Lalu kaitan BI-Rate dengan DP-Rate dulu juga kita pernah bahas, tapi nampaknya perlu di state lagi. Nah ini yang agak sedikit dulu pembahasannya, BI-Rate dengan yield SBN itu gimana, DP rate dengan US Treasury atau bond ya, itu bagaimana, dan keduanya ada hubungan nggak gitu. Nah mengapa saya sudah periksa, tapi nanti biar ahlinya yang jelaskan, itu hubungannya kadang tidak searah gitu, tidak searah. Nah apa yang kira-kira yang mendasari kebijakan moneter saat ini di luar soal ini yang lebih bersifat absorpsi. Jadi kan kita sudah pernah bahas di sini dengan Mas Yanuar juga, saya juga pernah assessment. Tapi pada saat bersamaan kan di rapat kemarin ada paragraf yang mengatakan mereka masih memberi isyarat kepada pasar mencari peluang menurunkan BI-Rate. Ya, agak menurut saya sepintas loh, absorpsi tapi ada keinginan menurunkan BI-Rate misal bagaimana. Lalu apa kaitannya dengan kurs rupiah yang cenderung melemah? Bagaimana prospek dalam minggu dan bulan-bulan mendatang? Kalau dalam jangka panjang kita semua akan mati kata Ken. Jadi kita bicara minggu dan bulan saja lah. Ini seringkasan sebagian dari rilisnya Bank Indonesia mempertahankan 5,75. Alasan utamanya ingin tetap dalam target inflasi 2,5 plus 1 berarti plus minus ya 1,5 sampai 3,5. Lalu agar untuk memperkuat stabilitas. Jadi kan stabilitas nih nilai tukar rupiah. Nah, semacam itu. Tapi ini tadi yang saya bilang, mereka masih mencermati ruang penurunan BI-Rate kan. Nah, makroprudensial. Ada juga yang menarik, sebetulnya di sini nggak kelihatan. Ditambahkan pada saat begitu juga ada likuiditas makro ya. Likuiditas. Artinya kan ini mau mengguyur, di sisi lain operasi moneternya mengabsorpsi. BI-Rate juga secara sederhana kan relatif mendorong kalau diturunkan. Ini tidak mudah loh jangankan buat netizen, mungkin buat ekonomi yang saya tidak terlalu ahli di moneter juga bingung nih nanti kita. Nah ini pernyataan dari Bank Indonesia, mereka akan intervensi di non-deliverable forward luar negeri, jadi akan diulangi nih. Nah, lalu yang kalau dalam negeri kan sudah jelas next. Nah ini cuma ringkasan aja dulu, mungkin buat pemirsa ya BI-Rate itu apa ya, berubah 2016 ya, dari dulu SBI kemudian menjadi yang 7 days ya. 7 days diganti nama BI-Rate tapi sebenarnya tetap kan 7 days. Nah ini yang nanti kita ini ada data-data seperti, nah next coba kita lihat datanya. Nah kan ini perlu penjelasan ahli ini. Kita pernah 3,5 cukup lama. Kita pernah 6 dan pernah 6,25 selama 4 bulan.
sekarang 5,75 ini bagaimana sih? Tentu terkait tahunnya ya. Next. Nah, ini the Fed rate ya. Ini 10 tahun. Nah, seperti itu saya ambil kesimpulan aja di sana. Pada bulan Maret karena si Fed rate belum umumkan April. 4,5, BI rate 5,75. Berarti selisihnya kan spreadnya kan 1,25. Dulu tahun 2022 itu Fed rate 2,5, BI rate-nya 3,5 tadi. Berarti kan selisihnya cuma 1. Nah, November 2018 selisihnya jauh tuh. 3,75, ya kan? Di 2016 selisihnya 5,5. Gede banget kan nih berarti selisihnya di sini. Next. Ini saya screenshot aja dari investing.com tadi pagi. Ini kan untuk menunjukkan yang 6 bulan berarti ya Amerika kan ada yang setahun 2 tahun, ini ada yang treasury, ada yang bond kan. Menariknya ini yang arsir ini ya yang sekarang ya. Ini berarti kalau dibandingkan dengan sebulan yang lalu hitam dia sedikit lebih tinggi, dibandingkan setahun yang lalu lebih rendah. Ambil 10 tahun aja ini. Kemudian nah di sana BI rate ya supaya sama cara melihatnya saya ambil dari investing.com juga. Itu 10 tahun juga ini jadinya. Dulu ini perbandingan sekarang selisihnya 2,58. Dan tadi kan kita selisihnya cuma 1,25. BI rate, the Fed rate selisihnya 1,25. Tapi yang 10 tahun Amerika dengan 10 tahun Indonesia selisihnya 2,58. Nah ini kan 1,25 seperti itu. Dan saya pernah lihat sampai 3 lebih tuh. Nah next. Nah ini tadi mengulangi dulu kita pernah bicara pada satu sisi Bank Indonesia absorpsi ya dengan segala instrumennya. Ternyata 14 April naik lagi Mas. Waktu kita bicara dulu masih 945. Sekarang sudah 10.050 triliun. Bank Indonesia melakukan operasi moneter yang netonya itu, absorpsi neto itu. Next. Nah, ini kan yang bersifat absorpsi SRBI, yang repo ekspansi ya tapi sedikit tuh. Repo absorpsi juga ya. Ini mungkin perlu dijelaskan ulang. Mengapa Bank Indonesia instrumen terkininya makanya SRBI? Kalau dulu kan banyak reponya. Nah, tapi ini juga menarik. Saya belum tidak gambar grafiknya. Deposit facility dalam 1-2 bulan ini naik Mas. Jadi dulu cuma 40-an sekarang 115 tuh. Deposit facility berarti dia narik juga kan. Next. Nah, ini yang gambar dolar aja. Ini beberapa hari yang lalu saya screenshot. Indeks dolar turun, sementara rupiah melemah. Kan agak jarang itu kalau dilihat gambar yang sebelumnya ini. Kan ini yang berubah ini aja. Ya kalau dolar nurun ya kita cenderung menguat. Seperti itu. Next. Ternyata nggak hanya terhadap dolar, terhadap euro, terhadap yen, terhadap pound sterling. Kita semua melemah. Biasanya kan searah tuh dengan dolar. Ini enggak nih. Ini searah tapi maksudnya dengan direksinya enggak sama. Sementara pada saat bersamaan meski enggak ada di gambar, si euro, yen, pound di 1,5 bulan terakhir kan menguat terhadap dolar. Nah, kira-kira gitulah latar belakangnya. Kita mulai pelan-pelan aja dengan BI rate tapi lebih ringkas dibandingkan sebelumnya, Mas. Ya, soalnya jadi gini, kalau BI rate yang diumumkan lewat rapat Dewan Gubernur BI atau juga Fed rate yang diumumkan oleh FOMC, kalau di The Fed kan rapat Dewan Gubernur yang diperluas untuk menentukan Fed rate itu namanya FOMC. Enggak hanya karena melibatkan juga Fed New York, ada beberapa Fed. Okay. Jadi itu yang disebut dengan FOMC, Federal Committee gitu ya. Nah, jadi kalau kita kan hanya Dewan Gubernur, tidak melibatkan kepala wilayah lah. Jadi kalau di Amerika ketika menentukan rate itu dia chairman ya anggota Dewan Gubernur The Fed plus beberapa kota besar lah. Ya ada New York kalau nggak salah, Chicago dan sebagainya lah. Nah itu sebenarnya policy rate. Jadi suku bunga yang ditentukan oleh kebijakan. Jadi bukan oleh pasar. Bukan oleh pasar. Nah kalau suku bunga yang ditentukan oleh kebijakan gitu ya, harapannya untuk menjadi panduan kepada pelaku perbankan untuk mentransmisikan berapa biaya suku bunga deposito. Gitu loh. Nah, kalau suku bunga deposito itu dipandu oleh suku bunga policy rate Bank Sentral, maka suku bunga kredit itu akan juga mengikuti harapannya. Nah, tapi kan gini, yang namanya policy rate itu seperti kita bahas di podcast kita kemarin ketika kita bahas surat utang,
Kalau dia disebut efektif, itu tidak punya ekses likuiditas. Jadi gini misalnya Mas Awalil, misalnya BI rate sekarang dipertahankan 5,75. Ya, sudah 4 bulan. Nah, tidak menyebabkan ekses likuiditas. Misalnya saya ambil contoh. Kalau kita lihat misalnya di publikasi BI sendiri terhadap lelang yang juga kemarin. Untuk yang fasilitas repo itu 6 yang dimenangkan lelang. Kan kalau kita buka di webnya. Repo itu padahal dia ngambil punya bank ya. Punya bank. Berarti ngasih bunga 6% ke bank. Bukan 5,75. 5,75. Itu berarti ada ekses likuiditas Mas Awalil. Karena itu pasar ya. Itu karena pasar ini ya. policy rate. Jadi ini tuh policy rate ketika kita lihat dia melakukan lelang repo, bukan reverse repo loh ya. Bukan repo berarti dia mengasih ini. Dia yang menyimpan. melepaskan. Dia melepaskan. Dia memberikan surat utang negara, bank dapat kasih uang. Dan beberapa hari berikutnya BI akan beli balik yang reponya itu. Repo namanya, ya. Nah itu jadi kalau yang reverse kan bank menyerahkan ke BI surat utang, bank dapat uang. Nanti berapa hari, 7 hari dibalik, ada diskontonya. Kalau repo dibalik berarti surat utangnya Sun yang dipegang BI dikasih ke bank, bank kasih uang. Nah itu 6%. Selisih 0,25%. 0,25 berarti ada ekses likuiditas. Ya kan kalau tidak ada ekses sama ya harusnya. Sama. Nah sekarang juga misalnya aku ingin ngasih gambaran tadi Mas Awalil mengatakan apa hubungan antara selisih antara Fed rate dan BI rate. Iya. Nah gini, kalau kita melihatnya itu transmisinya itu tidak ada ekses likuiditas. Jadi seperti kita bahas kemarin di podcast kemarin kita menggunakan pendekatan Keynes yang sangat mengandalkan teori suku bunga dengan Milton Friedman yang mengandalkan kepada yang namanya utilisasi pasar keuangan. Kalau si Keynes itu kecenderungan inflasi tidak boleh lebih tinggi dari suku bunga bank. Bahkan kalau dalam posisi spekulasi berlebihan, ketidakpastian, yang namanya suku bunga policy rate itu harus di atas ekspektasi inflasi. Jadi mendahului ya. Mendahului agar bank sentral sebetulnya menyerap semua uang beredar agar uang beredar ini tidak menciptakan spekulasi berlebihan. Impact-nya memang akan mengakibatkan ekonomi sedikit terhambat. Karena diserap. Karena diserap, kemudian likuiditasnya diserap, akan ada peningkatan juga terhadap suku bunga kredit. Makanya bahasa populisnya tadi seperti dapat Dewan Gubernur mempertimbangkan untuk mendorong perekonomian. Berarti itu sisi pandangnya Milton Friedman. Jadi artinya BI rate ini saya biarkan terjadi ekses likuiditas. Berarti bersengaja. Ya sengaja ini kan bisa dua Mas Awalil. Bisa kita bisa mengatakan memang ingin mendorong perekonomian. Artinya mendorong suku bunga kredit perbankannya turun. Sehingga akhirnya kan BI memberikan ekses likuiditas agar perekonomiannya tumbuh. Gitu ya. Atau memang pada dasarnya BI memberikan kompensasi lain. Jadi kalau dalam proses inflasi misalnya, kita ambil contoh Mas Awalil misalnya punya uang di bank, deposito. Ya. Deposito Mas Awalil itu bunganya +1 biasanya dari suku bunga BI rate. Ya kan? Nah, artinya kalau sekarang BI rate 5,75, kira-kira Mas Awalil terima sekitar 6,75 lah. Ya kan? Nah, Mas Awalil ketika 6,75, ini kita harus ngomong dulu nih inflasi. Kalau inflasi rata-rata betul kita bahas deflasi kan. Tapi kan kalau kita lihat dari tren survei yang BI lakukan terakhir, itu menunjukkan sebetulnya terjadi inflasi yang besar di kelas menengah dengan terjadinya di semua segmentasi penurunan tabungan. Itu kan survei yang BI lakukan kemarin terhadap perbankan ya. Jadi artinya sebetulnya meskipun posisinya deflasi, tapi di kelompok tertentu sebetulnya terjadi inflasi yang diakibatkan demand side. Karena ketidakadaan pendapatan, sehingga akhirnya mulai menggerus tabungan. Artinya kalau kita mendekatinya dari pendekatan Keynesian, mau saya naikin bunganya pun tidak ada pengaruhnya kalau di sini Mas Awalil. Katakan saya, yaudah deh, biar saya juga mengerem perekonomian tidak spekulasi berlebihan. Rekening tabungan ini mungkin diambil, dipindahkan oleh mereka ke instrumen yang lebih berspekulasi, misalnya main saham. Misalnya nurunin harga surat utang negara kita.
mungkin BI akan menaikkan yang namanya policy rate. Iya, supaya itu tidak terjadi. Supaya tidak terjadi. Nah, kalau sekarang kita bacaannya seperti ini, karena ada demand side, saya naikin pun nggak ada gunanya, Mas Walil. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Tetap akan diambil karena persoalannya ada di demand side. Jadi cara kita melihat kenapa BI, daya beli lah ya. Kenapa BI itu cenderung mempertahankan suku bunga dan bahkan populis sesuai dengan keinginan pemerintah mau menurunkan ruang suku bunga, karena menurut saya efektif rate-nya sudah tidak terjadi. Jadi ini kuncinya pemirsa nih, soal effective rates ya, bukan hanya yang dinyatakan. Efektif rate-nya sudah tidak terjadi. Kenapa? Karena mau saya kasih bunga tinggi pun uang tabungan masyarakat tetap akan diambil karena ada persoalan demand side. Makanya cara kita bacanya, kita harus baca juga hasil survei BI terkait dengan indeks kepercayaan konsumen perbankan. Nah, jadi singkat cerita Mas Awalnya, kalau kita baca survei itu, pada dasarnya demand side itu bermasalah. Jadi masyarakat akan membiayai konsumsinya dengan mengambil tabungan. Nah, apakah dia mengambil itu semata-mata karena inflasi? Misalnya gini, saya punya gaji 1 juta, konsumsi saya untuk sehari-hari 1,3 misalnya. Kan logikanya kalau sekarang saya punya tabungan, saya akan mengkompensasi 300 ribunya dari bunga bank saya. Kalau cukup ya. Kalau cukup, ya kan, kalau 300 kan itu logikanya Keynesian kan begitu. Makanya yang namanya suku bunga policy rate harus lebih tinggi dari inflasi. Supaya untuk mengkompensasi inflasi itu. Tapi kalau yang terjadi itu sebetulnya konsumsi saya sebenarnya deflasi masalahnya. Katakan aja ya. Anggap aja tetap lah ya. Anggap aja tetap 1 juta. 1,3. Tapi ya anggap nggak, kalau tadi kan dengan asumsi ada inflasi 300. Oh iya. Tetap 1 juta. 1 juta, saya punya gaji 1 juta. Ada inflasi 300 ribu, saya kebutuhannya 1,3 kan. 300 ini kan bisa dibiayai oleh suku bunga deposito saya atau oleh yield obligasi dan sebagainya, apapun oleh saham dan sebagainya, ya kan. Nah, gimana ceritanya kalau sebenarnya konsumsi saya tetap 1 juta Mas Awalil, tapi saya udah nggak punya gajinya. Gajinya sudah. Jadi cara kita ngelihat kenapa BI itu juga menganggap bahwa menaikkan BI rate itu juga sudah tidak punya pengaruh. Tidak ada efektivitas kebijakannya. Tidak ada lagi efektivitas kebijakannya, terutama terkait dengan mengkompensasi inflasi masyarakat, membuat masyarakat tidak spekulasi berlebihan ke pasar keuangan lainnya. Karena pada dasarnya memang masyarakat mengambil uangnya karena ketiadaan daya beli. Itu ya. Itu persoalannya. Dan kalau kita bandingkan, kenapa kualitas policy rate kita tidak membicarakan persoalan unemployment-nya di sini. Karena yang aku selalu bilang Mas Awalil, kita memang single mandat. Ya, tidak ada mandat untuk itu. Tidak ada mandat untuk itu. Kalau The Fed kan dia selalu mengatakan bahwa dia mempertahankan pace inflasi misalnya berapa. Kemudian dia ngelihat gaji on farm yang di pertanian berapa. Kalau ini tadi cuma normatif, akan mendukung pertumbuhan ekonomi, akan menjaga kestabilan. Tapi tidak ada angka-angka yang disodorkan kan? Kalau di sana disodorkan. Jadi kalau Mas Awalil baca hasil Dewan Gubernurnya The Fed dalam menentukan suku bunga yang FOMC itu, mereka ada beberapa kriteria. Satu, inflasi. Dia juga punya proyeksi inflasi, ya. Kemudian dia juga punya data gaji yang di sektor pertanian. Sektor pertanian justru yang jadi pertimbangan ya. Dia punya 2. Sektor pertanian dan non pertanian. Dua-duanya dipertimbangkan. Tapi kan kalau yang sektor pertanian ini sama juga dengan kita terkait dengan nilai tukar petani. Kalau di sektor pertaniannya misalnya pendapatannya naik, kemudian dia akan lihat pendapatan naik ini apakah karena harga komoditas pertaniannya naik atau karena penurunan overhead. Kalau akibat harga komoditas, berarti ada tekanan inflasi. Gajinya di sektor pertanian ini juga memicu inflasi untuk semua ke sininya nih, ke yang non farmnya. Nah, ketika dia misalnya ke non farmnya, inflasi akibat kenaikan ini nih yang disebut dengan core inflation ini, kira-kira masih bisa nggak yang di non farm melakukan yang disebut dengan COLA, cost of living adjustment. Makanya di mereka juga ada tingkat penyesuaian upah. Nah, jadi Mas Awalil, nih ya, misalnya ketika the Fed rate-nya masih 9%, kan dia overheating tuh, ya kan, karena tingkat bunganya mesti naik ke sebelah sana. Nah, di the Fed itu intinya, kenapa dia menaikkan suku bunga pada waktu itu?
Karena yang terjadi adalah penyesuaian upahnya sudah tidak bisa dilakukan, Mas Walil. Oke. Jadi gini loh, inflasinya naik ke angka atas, Ya. yang namanya sektor dunia usaha. Jadi gini, kenaikan harga inflasi core inflation dari pangan, katakanlah 2%, Mas Walil. Dunia usaha, majikan, tidak bisa melakukan adjustment upah 2%. Iya. Ya. Cost of living adjustment. Negatif kan dia di sini. Nah, kalau dia negatif di sini, maka Fed rate akan melihatnya berarti ini harus diberikan kompensasi inflasi. Karena upahnya tidak bisa memberikan kompensasi. Gitu ya. Jadi cara dia ngelihat ini harus dikasih kompensasi inflasi gitu. Nah, ketika dia misalnya kasih kompensasi inflasi, oke deh. Saya naikin deh yang namanya Fed rate saya. Iya. Untuk mengkompensasi ini. Tapi yang terjadi berikutnya adalah yang terjadi di bulan berikutnya malah terjadi unemployment. Oh. Jadi makanya kalau lihat di Amerika selalu ada data penyerapan lapangan kerjanya berapa, tingkat penyesuaian upahnya berapa. Nah di bulan berikutnya muncul unemployment, berarti kan kebijakan yang diambil menciptakan kontraksi. Karena kenaikan suku bunga yang diambil yang tadinya tujuannya mengkompensasi inflasi kelompok yang tidak bisa kenaikan upah, ternyata mengakibatkan dunia usahanya bermasalah lah ya, overheadnya. Makanya kan Amerika pada waktu itu hitung-hitungannya dia tuh punya tingkat balance-nya tuh di 4,5% Fed rate. Coba di yang Fed rate. Yang Fed rate. Fed rate. Ini nih, jadi kalau kita lihat di masa Walil, jadi pas dia itu di angka di tahun 2023 itu, Oh ini naiknya terus ya. Dia naik terus ke atas. Iya. Dari setengah loh ini. Ya. Begitu kenapa nih? Jadi kalau kita lihat 2025 dia pitch di 4,5. Sudah berapa bulan ini? Karena memang ternyata dia kalau di 4,5% itu penyerapan lapangan kerja tetap tumbuh. Ya. Yang namanya tingkat upah bisa menyesuaikan. Itu tingkat keseimbangan dia. Jadi 4,5 policy rate yang diambil tidak semata-mata terkait dengan harga, Mas Walil. Oh, tidak. Tapi terkait juga dengan angka penyerapan lapangan kerja. Makanya kenapa Donald Trump ribut turunin itu dari 4,5? Kenapa Jeremy bertahan? Karena kalau dia misalnya turunkan ke bawah, itu akan mengakibatkan ada kelompok tertentu yang tidak akan mendapatkan kompensasi inflasi. Ya. Kalau Trump ngomongnya, kalau diturunin ke bawah berarti penyerapan lapangan kerja bisa menurun ya. Bisa meningkat kan? Oh iya meningkat kebalik maaf. Tapi The Fed ngelihatnya di 4,5 pun sebetulnya masih bisa. Di situ titik perbedaan pendapatnya. Perbedaan pendapat yang terjadi itu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat yang terjadi juga sebetulnya The Fed sudah melihat adanya spekulasi berlebihan, Mas Walil. Spekulasi berlebihan itu apa? Jadi ketika dia di 4,5, ekspektasi inflasi dari orang Amerika Serikat akibat perang tarifnya Trump itu dihitungkan oleh The Fed. Dia pularlah yang namanya ekspektasi akibat kebijakan tarif Trump, forecast inflasi 5 tahun ke depan. Nah, ketika forecast 5 tahun ke depan, sebetulnya 4,5% dia tuh udah nggak nyandak gitu bahasanya. Karena inflasinya akan. Itu yang mengakibatkan kenapa obligasinya jadi yieldnya naik. Jadi orang jual obligasinya, yieldnya naik. Ya. Ini kembali harganya turun, imbal hasilnya naik. Tapi ini kita bicara persepsi orang terhadap inflasi 5 tahun ke depan, bukan on pace namanya, bukan saat ini. Jadi kalau kita ngomong saat ini, memang The Fed punya ruang penurunan di tengah inflasi Amerika yang sudah mulai melandai. Sebelum kebijakan Trump ini memang trennya turun, termasuk inflasi melandai segala macam. Tapi kenapa The Fed misalnya tetap tidak mau ikutin Trump? Karena menurut pendapat dia, akibat kebijakan Trump ini, ada ekspektasi inflasi 5 tahun meningkat. Ekspektasi 5 tahun meningkat yang tidak direspon oleh kenaikan Fed rate, itu menimbulkan spekulasi berlebihan. Harga saham jatuh, harga surat utang jatuh. Jadi artinya sebetulnya Mas Walil, yang dilakukan oleh para pihak dalam ini orang-orang yang punya dana, orang-orang investor itu, dia mengkompensasi 5 tahun ke depan kira-kira ini bakal yang namanya hujan lah. Berarti saya harus beli payung. Beli payungnya itu berarti saya harus ngumpulin uang untuk saya membiayai pada saat nanti inflasinya terjadi. Itulah kenaikan yield.
Jadi kenaikan yield itu karena mengkompensasi inflasi 5 tahunan. Nah, aku ingin memberikan perspektif Mas Awal di sini ya. Kenapa sebetulnya kita tidak bisa juga datar-datar saja melihat Trump ribut dengan Jeremy Powell ya. Nah, gini Mas Awalil, Amerika Serikat itu sama kita. Dia juga punya hutang jatuh tempo yang besar. Selalu besar kan? Selama ini setiap hutang jatuh tempo itu kan modelnya revolving, terbitin utang lagi. Nah, arahnya Trump ini kan sudah jelas. Dia memang menginginkan stagflasi di global. Sekurang-kurangnya utangnya tidak bertambah sama sekali, sekurang-kurangnya. Ya, sekurang-kurangnya dia nggak mau tambah. Jadi sebetulnya yang harus kita baca, Trump dan juga Departemen Keuangan Amerika Serikat punya juga kepentingan harga surat utang Amerika itu jatuh. Artinya gini loh Mas Awil. Sekarang saya ambil ya, kita ini ambil. Menarik ini, dia berharap surat utang aja tuh ya. Kenapa begitu? Misalnya gini, saya harus merevolving kalau aku nggak salah 980 miliar US dollar ya yang jatuh temponya dia ya. Ya dia totalnya 30-an triliun, berarti 1 triliun mungkin ya jatuh segitulah, tempo ya. anggap Kurang aja dikit, 1 triliun lah, kurang dikit. Angka realnya kita nggak begitu pasti ya. Anggap aja 1 T deh. 1 triliun dolar ya. 1 triliun dolar. Anggap aja 1 triliun dolar. 1 triliun dolarnya akan jatuh tempo Mas Awalil. Ya kan surat utangnya. Saya jatuhin nih harganya yang 10 tahun. Makanya ada istilah apakah surat utang jangka pendek yang akan jatuh tempo itu sudah inverse namanya dengan surat utang jangka panjang. Jadi inverse itu harga hutang utang jangka panjangnya gini, dia inverse dengan tingkat kupon yang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Soalnya bisa berbeda arah ya, bisa ya. Oh iya, ini harus dilihatnya dari kacamata bandar nih Mas Adi. Dari kacamata bandar. Jadi artinya kalau dia inverse begini, orang yang pegang sini begitu suku bunga kupon ini juga udah mau jatuh tempo. Sementara di sini ada yang 10 tahun sudah inverse ke angka suku bunga dia di sini. Maka dia akan melakukan revolving secara otomatis tanpa direvolving oleh pemerintah. Atas kepentingannya sendiri. Kepentingannya sendiri. Jadi dia akan menjual lah surat hutang yang belum jatuh tempo ini untuk membeli momentum surat utang yang lebih panjang karena lagi murah. Jadi ini tidak usah dipaksa, tidak usah pemerintah dibuat kondisi pasarnya mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Jadi makanya saya selalu bilang jangan ngelihat Trump sama Powell itu beneran, bisa juga drama gitu loh, drama yang memang menciptakan harga terus jatuh, sentimen jatuh gitu ya. Nah ini kan begitu dia tukar ya, berarti kan orang yang jatuh tempo revolving secara otomatis karena dia menukar yang jangka panjang. Nah yang jatuh ini tadinya stoknya siapa? Stoknya The Fed, stoknya pemerintah Departemen Keuangan, ya kan? Nah, mereka dapat duit kan Mas Awalil? Ya kalau begitu sebenarnya BI juga bisa dong, nggak punya banyak kok. Banyak, cuman masalahnya BI ini kan kesulitannya dia bukan ruling currency kalau dia kan. Ini kunci. Kalau kita ngatur-ngatur belum tentu pihak asing bisa berlaku lain kan. Kalau ini dia bisa paksa pasar. Nah, sekarang gini Mas Awalil, kita lihat dari kacamata ini dulu. Aku coba lihat ya. Sebetulnya benarkah dugaan semua orang bahwa yang namanya US Treasury Bond, surat utang pemerintah Amerika Serikat, sudah tidak lagi menjadi safe haven, investasi yang dianggap sebagai melindungi nilai. Dulunya begitulah ya. Kan gitu. Dulu kan sejak mereka menang perang di Bretton Woods, US dollar, surat utang, emas. Jadi kalau kita lihat linear kan di antara trennya surat utang, tren emas sama tren US dollar. Orang ngelihat US dollar indeks melemah, emas naik. Iya, itu kan akhirnya nggak begitu polanya. Nah, terus kemudian orang juga ngelihat harga surat utang pemerintah Amerika Serikat yang 10 tahun turun, emasnya naik. Orang menganggap emas menjadi safe haven, orang tidak percaya lagi terhadap US dollar dan juga terhadap netizen lah, publik ini melihatnya begitu. Gitu. Saya coba hitung yang aku bilang tadi Mas Awal, excess likuiditas. Ya. Excess likuiditas berapa sih angka forecast-nya The Fed terhadap inflasi Amerika Serikat 5 tahun pasca perang tarifnya Trump, ya kan? Aku kurangin dengan yieldnya yang terjadi di 10 tahun yang kemarin koreksi, jadi 4,sekian %. Itulah sebetulnya ekses likuiditas yang terjadi. Jadi gini loh Mas Awalil, sekarang kan ada yield yang sudah terjadi, anggap aja 4,5, 4,7 ya. Kemudian di 5 tahun ya The Fed itu memproyeksikan akibat perang tarif dan sebagainya, katakanlah inflasi Amerika Serikat jadi 5,5. Berarti
ada ekses likuiditas di masa depan yang diambil saat ini Oke. sebesar 45,5 Kurangi dikurang 4,75. 4,75. 0,8. 0,8. Nah, kalau aku lihat dari tren ini, real interest rate-nya dengan tren kenaikan harga emasnya masih linear Mas Awalil. Oke. Makanya kita tuh jangan ngelihat, jangan ngelihat cuman Kalau dalam persepsi itu pegang emas dengan pegang US dollar atau US Treasury sama aja sama ya. aja, cuman Dari masalah sisi bandar. Dari sisi bandar. Kalau yang duitnya banyak. Nah, cuman kan kalau sekarang orang menganggapnya itu ceteris paribus Mas Awalil, bahwa saya untuk aman itu pegang emas, pegang US Treasury, pegang US dollar, dia bisa bingung sendiri. Kenapa US dollar saya turun? Kenapa US Treasury saya turun? Maaf sahabat pemirsa, kalau tadi kan grafik kita grafik yield. Kalau grafik US Treasury itu naik berarti harganya turun. Harganya turun. Nah, orang kan kemudian bingung kan? Oh, jadi saya ini salah posisi. Kenapa? Karena Anda membuat 3 instrumen ini semuanya dalam posisi long. Gitu loh Mas Awalil. Nah, Anda dibuat bingung dengan posisi short. Posisi short ini terjadi apa? Karena perang isunya si Trump. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, besok ngomong apa gitu ya. Volatilitasnya ini. Cuman kalau kita lihat real interest rate-nya, sebetulnya ketiga ini tuh masih segaris. Masih searah ya. Searah. Kalau long ya, jangan lihat shortnya ini. Jangan lihat shortnya. Jadi kalau longnya itu masih searah. Short ini mainannya bandar. Mainnya bandar. Makanya Mas Awalil kalau kita lihat, yang orang bilang Cina melepaskan US Treasury kan enggak. Cina bilang mereka enggak ada lepas tapi enggak banyak. Jepang juga enggak banyak. Enggak banyak sebenarnya. Nggak banyak, yang banyak beritanya aja ya. Beritanya yang banyak Eropa, karena Eropa ada kekecewaan ke Amerika ya sama UK ya, terutama setelah wacananya Trump mau keluar dari Bank Dunia dan IMF kan. Ya kan, jadi mereka ada kekecewaan karena melihat seolah-olah Amerika Serikat itu pada akhirnya akan membuat sekutu baru sama Cina. Nah, dari contoh itu Mas Awalil ya, itu contoh itu kita bisa ngelihat bahwa yang namanya policy rate itu bisa yang namanya menimbulkan ekses likuiditas. Tapi kalau kita bicara dual mandat the Fed, ekses likuiditas selalu dipastikan terkait dengan penyerapan lapangan kerja. Ya. Nah, ada hitungannya ada ya. Hitungannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke BI ya. Ekses likuiditas pertama hitung cepat aja ya. Policy rate 5,75, lelang di hari yang sama yang untuk ini 6. Berarti ada ekses likuiditas 0,25 ya. Kemudian inflasi kita sekarang berapa? Misalnya deflasi malah ya. Enggak, sekarang 2 lah. 2, enggak apa 2. BI kan tidak pernah mengeluarkan pendapatnya kan dia selalu ngomong plus minus 1. Iya, plus minus lah. Nah, plus minus 1,5 sampai 3,5. Dan setahun Mas Awalil. Oh, tidak. Nah, jadi Mas Awalil kalau kalau deflasi tadi bulanan. Nah, kan dia itu plus minus 1 itu proyeksi dia terhadap setahun kan. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dokumen rapat Dewan Gubernur The Fed ketika menentukan Fed Fund Rate yang FOMC, itu ada Mas Awalil data yang menunjukkan proyeksi inflasi 5 tahun. Kemudian masing-masing anggota rapat posisinya terhadap itu tuh ada jelas gitu. Kalau kita ini kan BI hanya mengumumkan, iya, seolah-olah hasil kesepakatan. Hasil kesepakatannya. Nah, dissenting opinionnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ke sana, kita kan agak susah menghitung yang seperti aku bilang tadi. Kita hitung nih antara sekarang kira-kira forecast inflasi kita berapa? 5 tahun berapa? Kita kurangin dengan yield sun kita. Itu berapa ekses likuiditasnya, ya kan? Nah, cuman kan karena keterbatasan data kita susah. Ya, aku yang gampang aja. Sekarang yield kita, Mas Walid. BI mengatakan yield terjadi penguatan dari tadinya 7,25 turun sampai 6,97 lah kita bulatkan. Harga surat utang kita naik ke 98 dari 97. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung, ada nggak ekses likuiditasnya dari Fed rate? Ada. 6,95 dikurangi 5,75, 3%. Jadi sekarang kalau Mas Awalil orang yang punya uang, daripada Mas Awalil di deposito, Mas Awalil akan pindah ngebeli ke surat utang di pasar sekunder karena diberikan tambahan hasil 6,95. Iya. Hampir 7 malah. 7. Jadi kalau misalnya orang masih punya ekses likuiditas di bunga yield yang lebih besar dari bunga BI rate, sebenarnya boleh dibilang BI rate ini ya basa-basi saja.
Karena pada dasarnya tetap orang mempunyai kompensasi lain. Iya ya, saya sederhanakan Bim. Sebenarnya kalau harusnya suku kebijakan kan acuan. Iya. Semua mendekat ke situ Mendekat lah ke ya, situ. mau deposito, mau yield SBN kan mendekat ke sini kan. Nah, Coba lihat di Amerika. Amerika ya. Iya. Berapa Fed rate sekarang 4,5? 4,5. Yieldnya berapa? 4,3 kan? Ya, sekitar itu tadi. Nah, berarti kan sebetulnya Fed rate-nya masih di atas yieldnya. Masih memang. Tapi Kita- dulu sempat agak jauh loh. Sempat, itu yang aku bilang tadi, yang akhirnya dia macam-macam. Sekarang memang dekat terus. Dekat. Rata-rata yield itu 4,1, 4,0 dekat dengan 4,5. Ya, jadi kan sebetulnya tidak terjadi ekses Malah likuiditas. lebih rendah loh ya. yang apa US Treasury. Nah, malah makanya lebih tadi rendah. aku bisa keluar hitungan kalau dihitung terhadap forecast inflasi 5 tahun dikurangin ini penurunan harga ini gak ada masalah dalam posisi longnya gitu loh. Tapi kita sekarang di dalam permukaan kita akan mengatakan surat utang kita menguat, harganya jadi 98. Yield kita 6,75. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, angka itu di atas angka BI rate kan? Jauh, malah 1,25 selisihnya. Ya. Jadi artinya terjadi ekses likuiditas. Itu ya, ya ada duit masih untuk dibeli. ada. Sebenarnya begitu Nah, kan? sebenarnya gitu, ada ekses likuiditas. Jadi kalaupun BI mengatakan bahwa dia punya ruang penurunan BI rate yang aku katakan tadi Mas Aulil, karena dia juga buat apa naikin BI rate? Karena uangnya memang diambil oleh masyarakat, karena tidak adanya daya beli, tidak adanya gaji dan sebagainya diambil. Ya udah saya populis saja, turunin. Tapi saya juga ingin mengatakan kalau BI nurunin, emang udah pasti mendorong perekonomian. Akan makin ke ekses likuiditas. Dalam artian orang yang punya uang akan makin ke lisun. Saya bisa tambahin sedikit di publikasi yang lain, yaitu ada informasi bulanan ya tentang SBDK ya, suku bunga dasar kredit dikaitkan dengan BI rate. Itu ternyata ya relatif tidak terhubung selama 1 tahun terakhir. Jadi ini tidak ngikuti gitu loh, tidak, atau time lag-nya jauh banget lah. Jadi gini Mas Awalil, sebenarnya penyakit ini sudah terjadi sejak kita reformasi. Iya, Jadi artinya BI rate mau naik mau turun gak ada pengaruhnya terhadap transmisi ke ekonomi sektorial. Untuk pernah 3,5%. Iya, jadi SPDK ini kan dibuat oleh BI untuk memberikan transparansi. Iya. Kan kasarnya gini loh. Ini diambil oleh BI pada waktu itu biar bankir itu malu bahwa saya mau ngambil untung banyak banget. Ya, tapi kan ada cerita malu di sini kan ujungnya. Ya kan, jadi pula dia kan juga harus ngasih bunga deposito yang agak tinggi juga. Dia kasih di atas BI rate depositonya. ya, Ya, jadi gitu ya. artinya sekarang BI ini Mas Walil kalau kita baca ekses likuiditas sudah terjadi. Iya. Kenapa dia tidak mencoba mendekatkan dengan angka suku bunga realnya? Iya. Naikin misalnya dekat agar tidak terjadi ekses likuiditas ke spekulasi berlebihan. Karena menurut dia tidak ada artinya. Oke. Kalaupun saya naikin tetap aja uang akan diambil. Bukan karena persoalan orang tidak dapat kompensasi suku bunga. Iya, bukan soal mau mindah-mindahnya. Ada dua hal nih ya. Ada dua hal. Orang kaya itu bisa mindah-mindah, yang menengah ke bawah, menengah ini bingung karena kurang penghasilan. Jadi gini, Jadi ini kau gimana bacanya? Bacanya gini loh. Yang kaya dengan BI rate tidak naik, ada ekses likuiditas, kemungkinan dia akan pindah. Spekulasi berlebihan, uang diambil. Yang di bawahnya, mau bunganya 20% pun kalau uangnya nggak ada ya diambil sama dia, karena untuk kebutuhan sehari-harinya. Gitu. Jadi dari kacamata BI di rapat Dewan Gubernur kalau kita reka-reka, kan BI ngira gini, yang ini udah biarin aja lah. Kompensasi ke tempat lain gitu ya. Kita juga bisa populis mendukung pemerintah. Ini kan orang selalu bilang independensi bank sentral segala macam kan. Ya udah deh populis deh, perkara nggak transmisi juga kita semua sama-sama tahu gitu ya. Karena kalaupun mau dinaikin, yang ini tetap akan ngambil uangnya Mas Awalil. Jadi kasarnya gini loh. BI rate ini mau naik mau turun, ekses likuiditas tetap terjadi. Dengan alasan apa? Alasan terutama yang kebanyakan emang udah nggak punya uang, ngambil tabungan untuk konsumsi. Nah, kalau dia tidak kemudian karena melihat ini, ya udah kalau gitu saya turunin juga nggak apa-apa kan? Membuat yang kaya akan semakin pindah ke instrumen lain. Nah, makanya ini yang selalu Mas Awal pertanyakan. Kenapa cadangan devisanya naik? Tapi nilai tukarnya
Logikanya kan kalau cadangan devisa banyak tuh penawaran dolar di dalam negeri banyak, tapi kenapa rupiahnya melemah? Coba Mas Awalil ya, kalau kita lihat lagi di publikasi BI yang lelang, yang falasnya 4,5% loh. Iya, gede banget loh Mas. 4,5%. Berarti lebih tinggi dari Amerika sendiri kan? Iya, lebih tinggi dari Amerika Serikat sendiri loh. 4,5% loh kalau kita buka loh. Iya. Kan kalau yang kita ngomong yang BI Ya, ini para pemirsa kan the Fed rate 4,5, tapi gampangannya deposito dia US Treasury di bawah itu. Lah kita BI melelang falas itu 4,5, artinya lebih tinggi daripada di sana. Operasi moneter rupiahnya 5,75, policy rate-nya. Iya. Kejadian lelang 6%. 6%. Tapi kemudian di hari yang sama dia melelang juga deposit falas kan? Falas ya. Deposit falasnya 4,5. Jadi biritnya nggak berpengaruh terhadap itu. Ini kan 4,5. Jadi artinya sekarang kalau Mas Awalil sekarang punya uang, lihat gini loh. Kenapa BI mengatakan gini, bahwa rupiah kita itu kan melemah sudah sejak 28 Februari. Di saat US dollar index turun. Kita malah tetap melemah. Yeah. Nah, bahkan sekarang US dollar index itu turun, kita tetap melemah. Tadi slide Mas Awalil, kita itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu mau ngomong apapun, sebetulnya sistem keuangan kita itu sudah sangat tergantung kepada yang namanya US dollar liquidity. Likuiditas US dollar ya. Jadi Mas Awalil, begitu Mas Awalil terhadap rupiah terhadap US dollarnya lemah, Mas Awalil mau konversikan ke euro, konversikan dulu rupiah ke US dollar, dari situ konversikan ke euro. Betul bahwa US dollar ini melemah terhadap euro. Tapi karena rupiahnya terhadap pegging currency US dollarnya melemah, ya kita melemah sama semua mata uang. Jadi maksud saya, berarti masalah internal kita sendiri dong. iya, jadi kita harus jujur juga, harus jujur juga mengatakan bahwa sistem keuangan kita ini memang sangat tergantung kepada yang namanya likuiditas US dollar. Ya orang boleh aja pragmatis mengatakan saya mau bilateral trade dengan BRICS, yuan ketemu rupiah. Ya sekarang pertanyaan saya, likuiditas rupiah itu drivernya apa? Gini loh Mas Awalil, saya ambil perspektif. Ini penting ini. Ambil perspektif ya. Cina misalnya, ya. Kita lihat neraca moneternya Cina. Ya. Ini di sini aset, di sini ada hutang, ya terkait dengan apa simpanan bank dan sebagainya kan hutang. Di sini ada modal. Di sini ada rugi laba pendapatan moneter, biaya moneter, pendapatan moneter, biaya moneter. Kalau dia plus berarti laba moneter. Laba moneter ini masuk ke surplusnya bank sentral. Ya Mas Walil ya. Nah, artinya kalau saya tidak banyak biaya moneter, bahkan saya bisa mendapatkan pendapatan moneter, berarti sebetulnya uang saya cetak secara organik. Nggak dipaksa lah ya. Nggak dipaksa. Memang kondisi perekonomiannya begitu. Apalagi yang bisa kita ukur? Deposito atau dana pihak ketiga. M1 kan di sini ada currency in circulation. Ya, ada M0, ada M1, M2 dan M3. Kalau di negara maju kan ada sampai M3 terkait dengan intervensi moneter yang lebih advance dari kita. Kita lihat Mas Awalil, M1-nya itu selalu tumbuh segaris dengan yang namanya surplusnya Bank Sentral. Surplus Bank Sentral. M1 ini tumbuh, artinya apa? Itu yang disebut dengan capital control. Artinya dunia usaha di Cina, begitu dia dapat laba, uang itu ada di perbankan Cina. Gitu loh Mas Awalil cara ngelihatnya. Sehingga kalau ininya seperti ini, dia akan sehat ke sini. Persoalan Amerika Serikat itu kan muncul ketika Alan Greenspan tahun 2002 mengatakan ini udah defisit neraca dagang, saving ratio yang M1-nya pun turun karena devisa kontrol di Cina. Di Cina begitu orang buat pabrik di Cina, uangnya harus di perbankan Cina. Yang DHI itu Mas Awalil. Ini kan sumber kekalahan Amerika sampai hari ini tuh ini gitu. Jadi satu kekalahan pertamanya membuat produksi di Cina biaya overheadnya rendah. Pikiran kapitalisme perusahaan Amerika aja banyak pada pergi ke Cina pada waktu itu. Pikiran pertamanya gini loh Mas Awalil. Kalau sekarang saya buat barang di Amerika, overheadnya 100. Di Cina overheadnya katakan aja 70. Pikiran saya sebagai kapitalis,
buat aja di Cina. Iya, pindahlah ke dia ke sana. Makanya sekarang kan mulai muncul tas-tas bermerek di Cina, berapa overheadnya dijual oleh negara-negara itu berapa kan. Nah, buat si Alan Greenspan, jadi kalau kita lihat lagi ini perang dagangnya Amerika waktu tahun, buat si Alan Greenspan, defisit neraca perdagangan ini oke-oke aja kalau ini, tapi jangan diikuti oleh saving account yang defisit. Jadi saving account itu tadi nih, M1-nya. Nah persoalannya begitu dia membuat pabrik outsourcingnya di Cina, uangnya nggak bisa keluar dari Cina. Ini yang disebut dengan capital control. Iya, karena dia menganut kontrol devisa. Menganut kontrol devisa. Nah, apa impactnya? Kenapa Cina sekarang bisa membangun industri, membangun segala macam? Kan pertumbuhan M1 ini, pertumbuhan laba moneter di sini mengakibatkan Cina tidak perlu jor-joran menerbitkan surat hutang, menyerap surat hutang pemerintah. Berbeda betul kan dengan Amerika Serikat. Cari yang dengan M1-nya tidak organik gitu ya. Kemudian di bawahnya ini, nah terus dia harus menerbitkan surat utang. Dan berlangsung 2 dekade sudah. Apa yang terjadi di kita, Mas Awalil? Yang terjadi di kita itu sebetulnya orang mungkin selalu ngomong, oh nggak bener tuh, dana pihak ketiganya kan naik terus. Ya betul. M1-nya. Tapi coba kalau kita lihat korelasinya. Korelasinya antara M1 kita dengan pertumbuhan DPK. Pajak misalnya. Pajak. Oke, pajak. Ya kan? Iya. Nah, ya kan? Pajak misalnya. Terus kalau kita lihat M1-nya volatilitas keluar masuknya M1, kita hitung juga dengan terjadinya keluar masuknya dana-dana ketika misalnya US dollar naik, ketika pasar saham turun. Orang selalu bilang M1 ini berkurang karena dolar pulang kampung. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa M1 ini berkurang karena begitu misalnya ada masalah, ini pulang kampung. Ada isu lah. Iya kan? Tapi kan sekarang orang mulai terbuka. Ternyata orang kaya kita pun ikutan seperti itu. Bukan orang asing yang pulang kampung. Orang kaya kita juga pulang pergi. Jadi sebetulnya postur perilaku kita ini udah kayak orang Amerika, Mas Awalil. Tapi problem terbesarnya kita tidak punya mandat di bank sentral kita untuk mengatasi employment misalnya. Amerika walaupun kayak gini, mereka tetap terikat oleh employment. Terikat oleh dana pengangguran. Kalau dia biarkan dana pengangguran naik, dia jebol juga seperti yang dihadapi oleh Trump. Kalau kita ini, Mas Awalil, mohon maaf ya, kalau kita ingin melakukan reformasi total, sebetulnya kita harus mulai dengan keberanian kita mereform LOI IMF itu. Termasuk mandat bank sentral kita. Jadi maksud saya gini loh, saya mendukung ya, selalu Presiden Prabowo mengatakan, bahkan terakhir kemarin mengatakan di Banyuasin, ini petani nggak main saham kan, mau saham mau naik turun silahkan, yang penting pangan kita kuat. Baik, tapi begini Pak Presiden, begitu ekses likuiditas terjadi dan saham kita naik turun, saham itu dipakai sebagai underlying untuk ambil untung terhadap volatilitas nilai tukar. Sementara nilai tukar kita angkanya akan berpengaruh karena impor energi, impor pangan lain. Kita pangan kan bukan hanya beras. Betul. Kita fair, kita harus fair melihat kondisi ini. Saprodi kita banyak yang impor. Jadi kalau Presiden mengatakan bahwa yang main saham ini tidak terkait dengan rakyat kita, penegakan hukum dong, enforcement. Soalnya aku ambil contoh ya. Ambil contoh di Cina. Di Cina, begitu misalnya ada gejolak terhadap yuan karena dia capital control, yang dia lakukan pertama bukan intervensi. Yang dia pastikan ke banknya, ini underlying-nya ada nggak? Kalau nggak ada underlying-nya, akibat spekulasi berlebihan, nggak boleh. Ditegur, ditindak bahkan. Bahkan kan kalau sekarang kita lihat dong. Tapi kan susah Mas Awalil. Ternyata kan ya mungkin oligarkinya juga yang berkuasa juga ikut main. Saya kan. potong dikit ya. Artinya nih BI tentu bersama-sama OJK itu harus benar-benar mencermati day per day pergerakan likuiditas di bank kan? Ya. Harusnya kan. Poin saya Mas Awalil, ekses likuiditas yang dibiarkan oleh BI Rate ini tidak akan mendorong perekonomian, malah mendorong spekulasi berlebihan. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Yang justru inilah yang menjawab persoalan kita, kenapa ketimpangan kita terus makin lebar. Sederhananya orang yang punya duit tanpa kerja yang keras pun bisa memanfaatkan sistem keuangan yang seperti ini. Sementara orang yang mengandalkan tenaga, ya itu kan
terpaksa dengan kondisi yang ekonomi yang melemah. Di tengahnya ada yang punya duit sedikit lah untuk nabung sebagainya. Hasil dari tabungannya juga turun, nggak cukup untuk mengompensasi ini. Ya. Jadi saya ingin mengatakan gini loh Mas Awalil. Kita perlu jujur mengatakan bahwa sebetulnya ruang BI rate untuk turun bukan karena ekonomi kita baik-baik saja. Ya, pandangan saya. Artinya kan gini loh. Kita bisa berbeda dengan Dewan Gubernur BI cara melihatnya. Tapi kan dialektika penting. Ya Mas Walil ya. Kalau cara saya ngelihat BI rate kalau dikaitkan dengan survei perbankan kepercayaan konsumen perbankan terakhir dari BI memang sudah tidak ada artinya. Dengan kata lain begini, saya mau mengkompensasi bunga untuk inflasi pun, problemnya orang menarik tabungan bukan karena inflasi. Iya, karena memang butuh untuk hidup. Untuk hidup. Tapi BI juga tidak boleh menutup mata bahwa kelompok tertentu, ya kan, dengan BI rate populis seperti ini akan memperlebar ekses likuiditas, spekulasi berlebihan. Kalau BI mengatakan, oh saya memberikan uang ini agar uang dari orang kaya ini kemudian investasi ke sektor real. Ya, mari kita berkaca. Siapa yang sekarang mau investasi ke sektor real di tengah dunia sekarang? Trump hari ini ngomong A, besok B, besok C. Secara alamiah orang yang punya uang, dia ngelihat dulu, waduh, semuanya nggak pasti. Saya kan, Mas? sedikit Mas. Jadi kalau saya nggak salah tangkap ini bukan hanya kali ini nih. Jadi anggap aja kita membagi kelompok masyarakat ini tentu sifatnya hipotesis ya. Kelompok bawah, tengah dan atas ya. Ini kan semua terhubung kan. Nah kalau kelompok tengah tadi, tengah ya sekurang-kurangnya tengah ke tengah bawah. Ini kan mulai mantap lah ya. Makan tabungan itu dari data Bank Indonesia bukan data kita. Nah yang atas ini akibat ekses likuiditas justru memiliki ruang untuk investasi yang lebih besar di sektor keuangan. Di sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan. Yang bawah ini terdampak akibat yang tengah ini mungkin belanjanya ngirit, maka dia ke bawahnya itu belanjanya juga kurang. Mengandalkan bansos. Mengandalkan bansos. Nah, ketika ekses likuiditas ini seandainya perekonomian dan sistem yang sehat, dia kan masuk ke sektor real. Ke bawah kan? Meningkatkan dulu yang tengah, lalu ke bawah mengucur. Karena saya kalau tidak salah pernah dengar juga Yonor mengatakan bahwa kalau untuk kasus Indonesia ini hubungan atas dengan bawah ini nyaris tidak terlihat. Yang ada tengah ke bawah itu ada dan itu real kan? Kira-kira gitu nggak? Ini berarti kalau begitu kan? Mestinya sistem keuangan kita dan otomatis juga salah satunya ada polisi Bank Indonesia ini kan mencoba mereformasi inilah bagaimana mestinya kan transmisi dari tengah ke bawah ini harus ada. Gini Mas Walil ya, kalau kita melihat berkaca ya, ketika kita memutuskan pemerintah itu menerbitkan surat utang negara komersil dan yang namanya surat utang negara ini menjadi instrumen untuk kita mengkompensasi yang namanya inflasi. Kan sebetulnya gini loh Mas Awalil, ketika orang yang punya uang, kita berikan ekses likuiditasnya dari pasar keuangan, katakan saja lewat yield surat utang negara kita. Harusnya ketika kita menerbitkan surat utang negara kita itu, uangnya untuk memperbaiki struktur perekonomian. Artinya begitu sekarang ada ekses likuiditas pun, sebetulnya yang tengah dan bawahnya itu sudah jalan. Ini Mas Awalil, yang bisa kita lihat tuh dari mana? Dari Vietnam. Coba lihat, Vietnam dong tuh sama rupiah Mas Awalil, melemahnya. Cuman, ya kan Vietnam begitu uang-uang panas ekses likuiditas itu masuk, dikelola oleh pemerintahnya lewat kebijakan fiskalnya memberikan insentif perbaikan pertanian. Ini mohon maaf nih ya, walaupun saya sekarang kalau lihat dari permukaannya Presiden Prabowo ini sebetulnya ingin mengkoreksi apa yang salah. Karena kita ini gini loh Mas Awalil, kita tuh memulai industrialisasi loncat gitu. Jadi persoalan di desanya belum selesai, kita loncat. Misalnya gini deh, kita ngomong nih, kita ini masih terus berdebat soal ijazah palsu misalnya gitu ya. Sementara negara lain udah ngomongin AI, kan begitu ya yang digambar. Sekarang saya tanya Mas Awalil, data Mas Awalil ya yang sering ketika Mas Awalil memberikan data itu ya, 54%
tenaga kerja kita nggak lulus SMP. Iya betul. Mas Awalil, apakah nyambung kita ngomong AI sama yang cuma tamat SMP aja? Mereka main internet tapi bukan lihat AI. Kita ini ya, saya mohon maaf nih, wakil presiden ya yang monolog yang sedang lagi rame mengatakan masa depan generasi muda itu menjadi pemain AI. Menurut saya, Pak Wapres, bangun. Iya. Anda ngomong ke orang nggak tamat SMP, Anda paksain untuk ngerti apa itu algoritma aja susah. Yang dia tahu kalau saya viral di TikTok, bahkan saya juga sampai nabrakin truk. Iya, dapat duit. Dapat duit. Iya. Itu bukan AI, itu namanya sampah digital. Nah, ini bagus istilah sampah. Ya kan, itu sampah digital. Artinya Anda itu kan harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Iya. Kita boleh ngomong, oh ada juga yang komentar, oh kalau kayak di Vietnam, di Cina, mungkin kita juga nggak bisa ngomong terbuka itu. Jangan menyalahkan demokrasinya. Ya kan, kalau kita kembali lagi ke yang dikatakan oleh Soekarno, demokrasi terpimpin. Dia tidak pernah mengatakan juga. Ya kan, demokrasi terpimpin berarti demokrasi, tapi memimpin perubahan kan. Nah artinya, kalau sekarang kita mengatakan, kenapa kita selalu belum apa-apa udah membandingkan sana komunis, sana otoriter, tapi kita tidak membandingkan substansinya. Kan harusnya Mas Awalil, begitu kita ada ekses likuiditas dari asing itu mengguyur ke masa ini, kita nerbitin sunnya katakan saja kita mulai memperbaiki, hara tanah kita perbaiki, mereka mulai kerja di sini, mulai bekerja di sini, mulai nanam ini. Begitu ini tumbuh, coba kita Mas Awalil, mungkin ya suatu saat kita harus nunjukin apa yang disebut industrialisasi Vietnam dan Cina. Korea juga kayaknya. Ya, kalau Korea Selatan. Korea Selatan ya. Tapi saya terakhir ini saya mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Cina, di Cina ya. Dan Vietnam. Jadi dari penjelasan Mas Yanwar tadi yang paling menarik menurut saya, salah satunya tadi disinggung meskipun tidak topik birit, itu industrialisasi yang terbukti sukses, terutama yang disebut tadi Cina dengan Vietnam, tapi mungkin juga di Jepang, di Korea Selatan ada aspek itu. Bahkan di Amerika mungkin 2 abad yang lalu. Industrialisasi itu selalu dimulai dengan pembenahan pertanian, terutama untuk negara yang penduduknya banyak, wilayahnya luas, lahannya ada, itu mesti membenahi dulu pertanian. Di satu sisi juga itu terkait dengan produksi pertanian untuk kecukupan pangan, di sisi lain pendapatannya si petani itu membuat dia bisa perguruan lebih lanjut. Dari situlah dibangun kemudian industri. Kira-kira ada kelasnya begitu ya, seperti itu. Nah, kita agak terlambat, tapi bagaimanapun harusnya kembali ke situ lagi. Jadi mau itu BI-rate, mau itu sistem keuangan, harus memperhitungkan bahwa tadi 40% orang Indonesia itu pekerjaannya masih di pertanian. Ditambah lagi dengan tadi bahwa separohnya itu SMP ke bawah kan, dan mulainya dari situ, bukan kita berharap terus-terusan sampai SMP kan. Begitu nggak cara saya nangkap ini? Benar Mas Walil. Jadi kalau Mas Walil tadi mengatakan ya, Amerika Serikat sendiri ya ketika Great Depression 1930 1929. Terus kan Roosevelt membuat New Deal. Coba kita lihat New Deal ini persis ya, kita berpikir dalam ekonomi terpuruk kita harus ekspansi fiskal. Jadi kan ini juga yang menjadi teroremanya Jokowinomics kan, orang selalu selama 10 tahun. Kita ini kan hebatnya begitu, ya kan, ketika era Habibinomics. Pakai nomics terus tapi nggak jelas nomics yang mana yang mau kita jadikan acuan. Bahkan sekarang juga kan katanya Prabowonomics gitu ya. Oke lah. Sekarang Jokowinomics pada waktu itu dia mengatakan di tengah dunia semua berhenti, kita bangun IKN. Ya kan, berarti kan ekspansi. Kritik saya ya, yang namanya Roosevelt New Deal, dia belanja besar infrastruktur, tapi infrastrukturnya infrastruktur pertanian. Oh segitu ya. Coba Mas Awalil buka lagi buka lagi di Google 1930-an itu. Amerika Serikat itu membuat pembiayaan fiskal yang besar di New Deal itu, membangun bendungan kalau di kita embung lah. Karena alhamdulillah saya memang pernah studi banding ekosistem pertanian di Amerika Serikat. Jadi saya ngelihat apa sih yang dibuat Roosevelt gitu. Jadi yang dibuat Roosevelt itu sebetulnya kalau di kita tuh kayak Jatiluhur, kayak segala macam itu, tapi juga ada embung-embung Mas Walil. Jadi dari bendungan yang besar nanti ada pengaliran ini ke bendungan kecil-kecil. Kalau di listrik juga lah ya. Kalau di kita kayak embung lah. Kalau di Jawa kan tapi orang gede di sana embungnya. Embungnya tuh banyak. Nah,
Saya lihat itu kan awal New Deal itu di Alabama ya. Jadi karena Alabama itu juga sebetulnya industri pupuk di dunia pertama tuh di Alabama. Jadi kan kenapa di Alabama? Alabama tuh tadinya pusat senjata waktu Perang Dunia Mas Awalil. Jadi amoniak ternyata setelah diriset oleh mereka itu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, satu mereka mengembangkan yang namanya pupuk lewat amoniak. Dua, karena terkait dengan pertanian pangan, pertanian pangan itu selalu membutuhkan yang namanya input dalam ini vitamin, pupuk, makanannya. Yeah. Itu untuk hara tanahnya. Dan dia butuh air. Pangan apapun, gitu ya kan di Amerika Serikat kan gandum ya, kemudian karena mereka makan protein sebetulnya jagung gitu, ya kan di dia. Nah jadi dia fokus di sini, dan dia fokus membenahi yang sistem pengairan itu. Siapa yang kerja Mas Awalil di proyek infrastruktur bendungan itu? Orang-orang di desa-desa itu. Yeah. Begitu bendungannya selesai dan bisa digunakan oleh pertanian, dia melangkah ke New Deal berikutnya, bagi-bagi lahan. Yang lahan yang sudah disiapkan. Orang yang tadinya bekerja sebagai buruh bangunan membuat bendungan itu, pindahlah menjadi petani yang sudah disiapkan lahannya. Ini persis dengan program transmigrasi lah kurang lebih. Jadi saya ingin pada saat posisi ekonomi lemah banyak yang mau ya. Jadi sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau membandingkan gitu, yang mau, IKN yang selalu dihembus-hembuskan, wah asing masuk segala macam, yang kerja juga mohon maaf WNA kan, kebanyakan. Tapi kalau di Amerika Serikat New Deal, dia membangun di beberapa pusat yang ini mengerjakan segala macam. Reforma agraria. Ya, maaf sebelumnya kan pada pengangguran karena PHK Great Division, jadi mau ya ditawari itu. Oh iya, jadi bekerja untuk negara. Makanya kan era New Deal itu disebutkan bahwa rakyat menganggur bekerja ke negara, digaji oleh negara. Meskipun ini Mas Awalil sama kayak kontroversi juga karena Roosevelt dianggap melanggar hukum perburuhan lah segala macam ya. Tapi intinya adalah itu. Intinya bahwa negara mempekerjakan warga negaranya. Dibayar membangun bendungan. Bendungan itu begitu jadi dia ditransformasikan menjadi petani yang menggunakan bendungan itu. Jadi kan value added-nya itu tercipta. Nah, terus saya ingin mengatakan Mas Awalil, apalagi dari New Deal setelah itu? New Deal setelah itu tuh menciptakan yang disebut dengan farm bond. Jadi surat utang pertanian Mas Awalil. Khusus untuk pertanian ya. Nah, jadi sekarang orang boleh cek di Amerika Serikat itu ada farm bond. Itu ditetapkan setiap 5 tahun karena di mereka kan pemilunya 4 tahun Mas Awalil. Jadi jadi mereka tidak punya GBHN Mas Awalil. Tapi mereka punya yang namanya mengatur tentang alokasi yang harus diberikan farm bond dalam 5 tahun. Jadi gini loh, misalnya Trump. Trump ini sekarang menjalankan farm bond yang sebenarnya sudah dibahas di era Biden. Gak bisa diutak-atik. Karena 5 tahun Mas Awalil. Jadi ada intersepsi antar pemerintahan yang disebut keberlanjutannya itu di situ. Jadi sekarang kita nggak usah meratapi kembali ke UUD 45. Kita harus mentuntaskan reformasi kita. Nah, farm bond ini Mas Awalil itu sebetulnya diterbitkan nanti itu ada memberikan kompensasi suku ya kalau di kita kur dan sebagainya. Ya kan? Nah, artinya Mas Awalil, saya ingin menjawab yang Mas Awalil katakan tadi. Amerika Serikat memulai dengan itu, Cina memulai dengan itu, bahkan sekarang Vietnam mulai dengan itu, Jepang yang kalah perang dunia juga memulai dengan itu, ya kan? Korea Selatan saya belum terlalu tahu ya awalnya gimana, tapi intinya artinya apa? Kita belajar dulu deh dari New Deal-nya Roosevelt. Bagaimana negara demokrasi? Kan kalau kita bandinginnya bandinginnya sama Vietnam sama Cina, tadi kita bilang lagi di sana itu negara otoriter. Kita harus otoriter dulu kalau mau begitu. Enggak. Ada contoh New Deal-nya Roosevelt, negara demokrasi melakukan ekonomi terpimpin untuk memperbaiki struktur ekonominya. Bagaimana dia mengkaitkan Mas Awalil uang orang kaya yang mau enaknya saja di pasar keuangan diserap oleh pemerintah lewat farm bond, obligasi pertanian, pemerintah gunakan untuk perbaikan infrastruktur pertanian, kan nyambung Mas Awalil. Mas Awalil saya lihat juga kan mengatakan intermediasi perbankan di podcast yang Mas Awalil sampaikan. Ini kan soal intermediasi. Saya ingin menggugah gitu, bahwa kalau BI Track turun, juga tidak terjadi intervensi perbankan seperti yang catatan Mas Awalil. Ekses likuiditasnya kemana?
ekses likuiditasnya ke pasar surat utang. Kenapa pemerintah tidak menciptakan dirinya sebagai agent of intermediary? Dia yang intermediasi ya. Dengan dia menciptakan SUN yang dia arahkan untuk reformasi. Untuk sektor real. Sektor real. Sektor keuangan, ya beli saja. Itu pelajaran menarik dari New Deal-nya Roosevelt. Ini PR besar sistem keuangan kita. Jadi jangan hanya stabil, stabilnya harus terarah menuju kepada perbaikan fundamental perekonomian. Jadi, saya senang Mas Walil tadi ngingetin lagi ngomong Amerika. Jadi sebetulnya ada nggak contoh negara demokrasi yang melakukan kepemimpinan? Ada. Amerika Serikat jadi tidak harus menjadi negara otoriter dulu. Jadi disinilah menurut saya Mas Walil, mungkin di ujung ini kita mengatakannya. Prabowo selalu mengatakan pertanian yang penting. Tapi mohon maaf Pak Presiden, yang kita perlu lakukan sekarang itu transaksi antar kelas. Nah ini bagus ini. Jangan begini loh, Presiden mengatakan petani nggak ada yang main saham turun naik, saya nggak peduli. Seolah-olah tidak peduli sama urusan orang kaya, tapi juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap orang kaya. Petani yang di depan Bapak Presiden itu membutuhkan yang namanya transaksi antar kelas. Dari kelas yang punya uang ini ke kelas menengah, menengah ke bawah. Itulah tugas negara, Mas Walil. Jadi Presiden perlu mendisiplinkan pasar keuangan untuk melakukan transmisi ini. Jadi saya rasa kita berdasarkan literasi, mendasarkan contoh segala macam. Nggak nyinyir lah, meskipun orang mungkin ngomong, ya kan? Kita malah mendukung Presiden melakukan itu. Tapi daripada Presiden ngomong ini, ngomong itu, tapi realisasinya tidak ada. Jadi doronglah apa yang menjadi visi Presiden. Presiden melakukan teknokrasi untuk melakukan transaksi antar kelas. Karena Pak Presiden menjadi pemimpin itu melakukan teknokrasi. Kalau pidato itu namanya calon presiden. Jadi maksud saya, ya kan harus ada kajian, harus ada desain kebijakan, harus ada bagaimana mengatur BI rate yang turun ini ada manfaatnya. Bagaimana ini, itu kan teknokrasi, orkestrasi. Sama juga misalnya ya, kayak sekarang yang populer KDM, Gubernur Jawa Barat, keliling-keliling. Saya tidak menyanggah bahwa pemimpin memang harus keliling, tapi pemimpin juga perlu duduk di dalam meja melakukan teknokrasi loh. Karena pemimpin itu bertugas juga bukan sekedar melakukan empati, simpati ke masyarakat bawah, melakukan charity terus. Ini salah satu kata kuncinya kan desain kebijakan yang berasaskan teknokratis. Gitu. Dan itu juga membutuhkan partisipasi para ahli dan juga publik yang bersangkutan kan. Betul yang memutuskan pemimpin, tapi dia harus menyerap dan mempertimbangkan semua itu kan. Jadi jangan sampai gini juga loh, sekarang kan ada kecenderungan kita menjadi bangsa anti berpikir. Seolah-olah, oh itu ada profesor nyinyir. Aduh, menurut saya mohon maaf ya. Menurut para politik. Jadi menurut saya, marilah kita menjadi bangsa yang berlandaskan kepemimpinannya dengan teknokrasi. Kalau tanpa teknokrasi, menurut saya kampanye, Mas Walil. Itu sih. Begitu ya para pemirsa. Boleh saya simpulkan tadi beberapa yang penting. Yang paling penting saya kira terlepas dari soal teknis yang dijelaskan oleh Mas Yanuar adalah kita harus membayangkan di negara ini sekurang-kurangnya ada 3 kelompok besar. Kelompok atas mungkin jumlahnya sedikit tapi memiliki banyak sumber daya. Kelompok tengah yang jumlahnya cukup banyak, yang sebelumnya menjadi ya sebutlah 5, 10 tahun, 20 tahun menjadi motor penggerak perekonomian, sekarang mengalami kekurangan daya. Terus kelompok bawah ya ini yang terkena karena kelompok tengahnya ini berkurang sumber dayanya, maka kucurannya ke bawah juga lemah, maka yang bawah ini agak lebih terjepit. Itu secara umum gambarannya. Nah kalau kemudian orang mengira bahwa untuk memperbaiki ini hanyalah soal sektor real fundamental saja, tidak sepenuhnya tepat. Karena untuk membaiki fundamental ekonomi dengan contoh yang sangat konkret, misalnya pertanian dan juga industrialisasi kalau kita mau mulai kembali, itu kaitannya juga dengan industri keuangan. Mengapa? Karena industri keuangan inilah yang mengatur dalam arti dinamikanya
likuiditas, padahal sektor fundamental tadi membutuhkan likuiditas. Itu satu. Yang kedua, Mas Yanur mengingatkan pemerintah ini masih punya instrumen kebijakan ya. Dia bisa membuat surat utang yang kemudian tertuju langsung kepada fundamental ini. Bank Indonesia juga bisa, harusnya, mudah-mudahan DPR dengar juga ini. Mungkin kalau dia bisa menjadi dual mandat undang-undang bersama-sama pemerintah, tidak hanya forum stabilitas sistem keuangan, tapi forum untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini sustain. Salah satunya adalah dengan pengangguran yang bisa diperhitungkan juga. Mudah-mudahan kami tadi saya juga menggarisbawahi, terlepas mungkin Mas Yanuar beberapa kritikan, itu sekali lagi kanal ini dari awal adalah kanal yang didedikasikan untuk literasi, dan kami berdua sepaham bahwa literasi lalu membuat pemimpin nanti juga harus memikirkan segala sesuatunya berdasarkan teknokrasi. Rakyat pun ketika menyuarakan aspirasi atau tuntutannya juga sekurang-kurangnya rasional dengan pertimbangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan negeri ini bisa diperbaiki segera dan terus-menerus mengalami perbaikan. Amin.